Nah, kalau pikiran sadar kita ini kita konekkan dengan kecerdasan bawah sadarnya, maka kita bisa terkonek dengan daya ajaib metafisik, daya ajaib bawah sadar. Beberapa orang mudah mengalami pewahyuan karena pikiran sadarnya konek dengan kecerdasan ruhnya atau percikan Tuhan dalam dirinya. Sebagian orang itu kemudian mudah terkonek dengan bawah sadarnya, sehingga apa yang dia ucapkan mudah menjadi nyata. Ini Pak Wayan, kalau misalnya kita udah dapat anugerah Ya, seperti itu, gitu ya, bisa berdialog dengan diri self talk gitu ya, ada interaksi langsung dengan guru sejati seperti ya, yang ibu yang saya wawancara kapan hari tapi belum tayang itu, ya, bahkan kemudian mau kemana aja, kamu berangkat gitu, diarahin terus. ya, Ini nggak bisa, nanti nggak akan berhasil. Ya beneran nggak berhasil meskipun dilawan gitu ya, kan. ya. Jadi presisi gitu loh Pak Yana. Pertanyaan saya, bisa nggak anugerah itu kira-kira kemudian hilang di tengah jalan, dicabut, dan yang menyebabkan itu apa? Karena beberapa case teman-teman saya juga ada yang mengalami gitu. Udah Ya. nggak bisa kayak dulu lagi aku ya gitu. Kenapa Pak Yana? Ya, lagi-lagi karena faktor ego tadi. Ego, kegelapan. Nah, di Bali, di ajaran Hindu tuh ada yang disebut dengan 7 kegelapan. Sapta Timira. Oke. Apa yang disebut 7 kegelapan? Satu yang disebut dengan apa namanya? 7 kegelapan, kemarahan. Kemudian kebangsawanan. Ya. Jadi ketika kita merasa diri kita menjadi jumawa, jumawa oleh kebangsawanan kita, jumawa oleh keremajaan kita, oh aku ini ganteng dan sebagainya, itu semua bisa menggelapkan juga. Semua hal-hal yang menyebabkan kita jumawa, entah karena kepintaran kita, oh aku loh yang bisa. Nah, begitu kita mengakui itu aku yang punya, aku yang pintar, bukan dia gitu, bukan aku yang itu. Nah, disitulah kesombongan mulai kemudian menyebabkan kita ditarik. Nah, karena apa? Ketika ego yang kegelapan itu mengambil alih, maka dia akan menjadikan apa? Harta, tahta, dan cinta sebagai tujuan dia melakukan itu. Maka orang-orang yang tercerahkan, begitu tergoda egonya oleh harta, tahta, dan cinta, maka di situ dia mengalami fase kegelapan lagi. Kita tahu, Mas Hendra, di alam liar sana, hewan-hewan itu didorong oleh reaksi animalnya, reaksi egonya yang berupa fight or flight. Untuk apa? Untuk mendapatkan 3 itu. Singa merebut tahta sebagai penguasa wilayah. Hartanya adalah apa? Gerombolan hewan-hewan yang merupakan makanan dia, Ya. yang ada di wilayah kerajaannya si singa itu. Cintanya apa? Betina-betina itu tadi. Jadi kalau kita sudah tergoda oleh harta tanda cinta ketika tercerahkan, maka seketika kita akan kembali menjadi animal mind. Kalau sudah jadi animal mind, kita tidak lagi ada di animal mind, human brain, dan apa namanya itu, dan ya, dan yang tertinggi itu apa namanya, lupa saya. Ya, jadi sifat buta kita akan muncul, sifat manusianya hilang, apalagi sifat dewasa. Mending nakalnya dituntasin dulu aja gitu Pak Nah, Wayan. tuntasin dulu. Makanya banyak yang menyarankan, udah habisin kegelapanmu dulu. Habisin kegelapanmu supaya nanti yang tersisa terangnya. Iya, 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 iya. Kan sekarang kan banyak orang ya di posisi gelap ingin terang, pas sudah terang ingin gelap pengen lagi gelap gitu. lagi Nah, gitu ya. ya, Makanya kalau guru-guru saya dulu bilang, wah nakal sak nakale sampai ngerti rupane setan, sampai wis meneng-meneng sak menenge sampai ngerti rupane malaikat gitu. persis Mas Hendra, persis gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi eh, keren sekali ya, teman-teman. Ini ada titipan pertanyaan dari Ya, ya. netizen, dari sahabat Ngadiroso, Pak Wayan. Udah lama, cuman saya lupa untuk menyampaikan. Beliau susah membedain antara kesadaran dan bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itu Oke. apa bedanya gitu. Oke. Kecerdasan semesta tak terbatas Tuhan itu kemudian menjadi energi, memadat menjadi materi tubuh kita. Tetapi semua itu adalah kecerdasan semesta. Kebayang Mas Hendra ya? Ya. Di dalam diri kita sendiri sebagai alam semesta kecil, ruh kita
adalah percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Pikiran kita adalah percikan dari energi. Tubuh kita adalah percikan dari kecerdasan yang juga berdiam di dalam setiap tubuh materi ini menjadi kecerdasan bawah sadar. Nah, dalam diri kita kemudian terbagi 3. Tuhan ya, atau kecerdasan semesta menjadi 3. Ruh kita menjadi kecerdasan atas sadar. Pikiran kita menjadi kecerdasan sadar. Tubuh kita menyimpan kecerdasan bawah sadar. Nah, kalau pikiran sadar kita ini kita konekkan dengan kecerdasan bawah sadarnya, maka kita bisa terkonek dengan daya ajaib metafisik, daya ajaib bawah sadar yang akan membantu kita menciptakan apa di masa depan kita. Jadi tubuh kita yang cerdas ini bagaikan bumi pertiwi, apa yang kita tanam itu akan membuah. Jadi tubuh kita ini tempat kita bercocok tanam karma atau tindakan, karma pikiran, karma ucapan. Jadi nggak usahlah kita bicara, oh aku menyakitimu, nggak usah. Begitu kita berpikir tanpa kata-kata menyakiti orang lain, baru berpikir aja, benihnya sudah tertanam di sini, di dalam diri kita sendiri. Sehingga sangat disarankan hati-hati bahkan di level pikiran. Aku ingin menyakiti dia, walaupun bukan, belum sampai ngomong, baru di sini aja benihnya sudah masuk ke batin bawah sadar kita. Sehingga ke depan kalau kita ingin hal-hal yang baik, tapi batin bawah sadar kita sudah dipenuhi baru pikiran-pikiran buruk, makanya banyak orang sudah doanya panjang, kok nggak sampai-sampai. Ya, karena apa? Dia pinginnya lahannya tumbuh padi, tapi sudah terlalu banyak ditanaminya jagung, gitu misalnya. Gitu. Nah, pikiran sadar ini juga bisa terkonek dengan pikiran atas sadar atau kecerdasan ruh kita. Ini yang sering dialami oleh orang yang mengalami self-talk. Terbimbing. Terbimbing dari dalam secara dia koneknya mungkin bagus. Kalau orang biasa mungkin harus meditasi mendalam sehingga ketemu gelombang alfa theta untuk mengalami dialog dengan kecerdasan atas sadarnya. Pada beberapa orang mudah mengalami koneksi dengan yang dia mau download itu sehingga mengalami pewahyuan. Itu modelnya Mas Hendra. Itu. Jadi beberapa orang mudah mengalami pewahyuan karena pikiran sadarnya connect dengan kecerdasan ruhnya atau percikan Tuhan dalam dirinya. Sebagian orang itu kemudian mudah terkonek dengan bawah sadarnya. Sehingga apa yang dia ucapkan mudah menjadi nyata. Ini yang disebut dengan si pahit lidah. Sering disebut dengan sidi ngucap. Apa yang diucapkan menjadi nyata gitu. Sidi ngucap karena dia terkonek dengan kekuatan bawah sadarnya. Gitu. Even itu kemudian doa yang buruk jadi kenyataan. Bisa menjadi nyata. Gitu bisa menjadi nyata. Itu karena terkonek. Banyak orang mengalami ini kan. Yang Mas yang ini yang berpikir buruk gitu. Contoh, orang yang cemas kena psikosomatik. Ini contohnya. Ketika dia berpikir buruk, jangan-jangan nanti aku begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kejadian. Maka tubuhnya memunculkan berbagai gejala seolah-olah dia sakit. Ini kalau koneknya nggak bagus, yang ditanam hal-hal buruk gitu. Tapi kalau kita menanam hal-hal baik terus-menerus, nanti gampang terjadi sinkronitas dengan orang lain. Kok kayaknya baru kemarin sih aku mikirkan Mas Hendra kapan ke Balinya, gitu misalnya kan. Kok kayaknya aku berpikir aku butuh ini, kok tiba-tiba ada yang bawain ini gitu. Nah itu contoh bagaimana keinginan kita sinkron dengan keinginan orang lain memberi kita sesuatu gitu. Kamu kok bawain aku pas aku lagi pingin. Ada yang begitu. Itu titik koordinatnya pas gitu ya. Gitu, ya. Aku tuh salah satu sesuatu yang sangat berkesan ketika ketemu Pak Wayan tuh salah satunya banyak hal yang aku alami sendiri tentang kekuatan pikiran seorang itu terkonfirmasi dengan jawaban-jawaban Pak Wayan gitu ya. Nah, ada satu tulisan menarik Pak Wayan, tapi agak panjang, tapi ini sangat esensial, sangat substansial sehingga perlu untuk kemudian dikaji gitu, dielaborasi dalam perspektifnya Pak Wayan gitu ya. Tulisan ini gini, intinya gini. Jadi kita tahu salah satu orang terkaya di dunia namanya Bill Gates itu anaknya nggak boleh nikah, nggak bisa menikah dengan orang yang miskin gitu ya. Nah, seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri konferensi di Amerika Serikat tentang investasi dan keuangan. Salah satu pembicaranya itu Bill Gates gitu ya. Dan dalam fase tanya jawab, saya mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang tertawa. Pertanyaan saya, apakah iya
sebagai orang terkaya di dunia, Bill Gates maksudnya, dapat menerima putrinya menikah dengan pria miskin atau sederhana gitu. Nah, jawabannya ini mengubah sesuatu dalam diri banyak orang, Mbak Wayan. Bill Gates berkata gini, pertama-tama, pahami bahwa kekayaan tidak berarti memiliki rekening bank yang gemuk. Ya. Kekayaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk menciptakan kekayaan. Ya. Contoh, seseorang yang memenangkan lotre atau judi, bahkan dia menang 100 juta dolar, bukanlah orang yang kaya. Dia adalah orang miskin dengan banyak uang. Itulah alasan mengapa 90% jutawan lotre menjadi miskin lagi setelah 5 tahun. Anda juga memiliki orang kaya yang tidak punya uang, misalnya kebanyakan pengusaha gitu. Mereka sudah di jalan menuju kekayaan meskipun mereka tidak punya uang. Karena mereka sedang mengembangkan kecerdasan finansial mereka dan itu adalah kekayaan gitu. Ya. Bagaimana orang kaya dan orang miskin itu berbeda gitu. Sederhananya, yang kaya bisa mati untuk menjadi kaya, sedangkan yang miskin bisa membunuh untuk menjadi kaya. Jika Anda melihat seorang anak muda yang memutuskan untuk berlatih mempelajari hal-hal yang baru, yang berusaha meningkatkan dirinya terus-menerus, ketahuilah bahwa dia adalah orang kaya. Jika Anda melihat seorang anak muda yang berpikir bahwa masalahnya adalah negara, dan yang berpikir bahwa semua orang kaya adalah pencuri, dan yang terus-menerus mengkritik, ketahuilah bahwa dia adalah orang miskin. Ini perspektif menarik, Pak Yan. Ya. Orang kaya yakin bahwa mereka hanya membutuhkan informasi dan pelatihan untuk lepas landas, take off. Orang miskin berpikir bahwa orang lain harus memberi mereka uang untuk lepas landas. Kesimpulannya, ketika saya mengatakan bahwa putri saya tidak akan menikah dengan pria miskin, saya tidak berbicara tentang uang. Ya. Saya berbicara tentang kemampuan untuk menciptakan kekayaan dalam diri pria itu. Maaf untuk mengatakan ini, tetapi kebanyakan penjahat adalah orang miskin. Ketika mereka di depan uang, mereka kehilangan akal. Itu sebabnya mereka merampok, mencuri, dan lain-lain. Bagi mereka, itu adalah anugerah karena mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan uang sendiri. Suatu hari, ini dikasih contoh, Pak Yan. Ya. Penjaga bank menemukan tas penuh uang. Dia mengambil tas itu dan pergi untuk memberinya kepada manajer bank. Orang-orang menyebut pria ini idiot. Tetapi pada kenyataannya, pria ini hanyalah orang kaya yang tidak punya uang. 1 tahun kemudian, bank menawarinya pekerjaan sebagai resepsionis. 3 tahun kemudian, dia menjadi manajer pelanggan dan 10 tahun kemudian, dia mengelola manajemen regional bank ini. Dia mengelola ratusan karyawan dan bonus tahunannya melebihi jumlah yang bisa dia miliki bila dulu ia mencuri. Ya. Kesimpulannya, kekayaan bermula dari kondisi pikiran. Bagaimana respon Pak Wayan Mustika? Iya, persis. Jadi ada 2 mental kaya, mental miskin. Kita tahu, Mas Hendra, semua makhluk hidup diciptakan untuk mempertahankan hidupnya dengan menggunakan bekalnya berupa reaksi ego tadi. Berupa reaksi ego, mau hewan, mau apapun, reaksi egonya adalah fight or flight. Orang miskin, dia flight. Ya, flight dari apa? Flight dari kenyataannya, kemudian mengatakan orang lain yang salah. Aku jadi miskin karena orang kaya itu terus-menerus mencuri ke apa yang kumiliki. Ya. Itu dia flight, menghindari dirinya disalahkan. Bahkan ketika dia fight, yang tadi diceritakan tadi, fight dari kemiskinannya, dia merampok. Kalau tidak merampok, mencuri, membegal, bahkan membunuh orang demi mendapatkan hartanya. Ya. Kalau orang kaya, mentalnya menggunakan ego aja, berupa fight or flight itu gimana? Dia flight, melarikan diri dari kemiskinannya dengan fight, dengan melawan kemiskinannya dengan menggunakan seluruh potensi yang dia miliki. Ini tentang mental miskin dan mental kaya. Sehingga ada juga yang mengatakan orang yang bermental miskin, ya, begitu dapat gajian, aku makan dulu, sisanya baru ditabung. Ini mental miskin. Kalau orang kaya, dia apa? Aku tabung dulu, nanti baru sisanya aku makan. Betul. Nah, jadi kan banyak orang begitu. Oh, sekarang misalnya gaji 1 juta. Udah habiskan 1 juta, sisanya nanti baru aku tabung. Karena dulu nggak pernah makan mewah, sekarang makan mewah dulu. Tapi begitu nanti turun gajinya lagi, nggak cukup dengan perubahan perekonomian, inflasi itu, yang terjadi apa? Stres lagi dia. Jadi dia
bukan apa ya, pola hidupnya itu mengikuti gajinya. Oke. Dia tidak bertahan di situ. Nah, ini contoh. Tapi kalau orang kaya, begitu naik penghasilannya, yang dia lakukan, penghasilannya sebagian ditabung, sebagian diinvestasikan. Itu bedanya dia. Dia menginvestasikan berdasarkan logikanya, rasionya. Kalau orang miskin menginvestasikan berdasarkan siapa tahu Tuhan memberikan saya rezeki dengan pasang togel, dapatnya segini gitu. Makanya banyak orang kemudian menjadi terjerat oleh ya mau pinjaman online, mau judi online, karena dia selalu berpikir keberuntungan adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, saya beruntung, tanpa usaha pun saya pasti dapat. Nah, mikirnya begitu. Dia nggak tahu bahwa keberuntungan itu adalah sebagian besar akibat karma. Karma pernah menanam hal-hal baik, tiba-tiba bisa beruntung. Seperti cerita tadi. Dia menemukan uang, gitu. Kejujurannya adalah kekayaan. Jadi sebenarnya agama sudah mengajarkan, agama apapun itu sudah mengajarkan cara menumpuk kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan mental, kekayaan rohani, kekayaan kesadaran, yang nanti kalau sudah itu bagus hasilnya, maka dia dengan mudah terkonek dengan kemampuan bawah sadarnya yang disebut sebagai kawisesan atau kesaktian. Ini ceritanya. Tapi banyak orang kan, ngapain juga beragama, Tuhan doa sudah capek berdoa nggak dapat apa-apa gitu. Ada yang demikian, menyerah duluan gitu. Tapi memang kalau misalnya mental seseorang itu udah kaya sih ya, seperti yang seorang yang menemukan uang tadi di tas tadi, kan dia aku bisa kok menghasilkan kekayaan sendiri gitu. Kadang kita sering ditawari, ayo mas bikin acara kayak gini, nanti tak support, uangnya dipakai gini. Itu kadang kita nggak begitu tertarik. Kalau orang mentalnya udah kaya, aku bisa nge-create kekayaan sendiri, kok bisa menciptakan peluang sendiri, kok gitu kan? Persis. Karena kalau orang kaya itu tipenya inovator. Tipenya inovator, dia leader. Dia nggak mau dikendalikan sama orang lain. Karena kayanya di dalam, bukan kayak uang seperti cerita tadi. Ya, karena di dalam, aku kaya dengan imajinasi, kaya dengan inovasi, ngapain juga ngikutin orang lain gitu. Tapi ibarat hujan gitu kan, ada mendung terlebih dahulu Pak Wayan gitu. Nah, ada nggak kira-kira semacam tanda-tanda bahwa kemudian kekayaan dan keberlimpahan itu akan menghampiri hidup seseorang gitu? Bisa nggak kemudian itu bisa diteliti gitu? Mas Hendra, kalau Mas Hendra bilang tadi, pasti ada mendung dulu baru ada hujan kan? Tapi jangan lupa Mas Hendra, sebelum mendung tercipta, ada cahaya matahari yang memanasin air laut, air danau naik. Jadi ada cahaya pencerahan, cahaya kesadaran. Ada mental yang hangat, mental yang konsisten. Matahari itu konsisten dia. Nah, ada mental-mental seperti itu yang kemudian menciptakan awan mendung yang kemudian menjadi sumber penghasilan, sumber hujan gitu. Jadi orang itu harus menjadi dewasa dalam berbagai hal. Dewasa dalam bagaimana menyikapi kehidupannya, menyikapi tantangannya, menyikapi keinginan menjadi kaya dan sebagainya. Gitu. Ya kalau orang hanya menjadi bumi, tanda petik bumi itu diam aja, nunggu berkah dari langit, nggak bisa. Gitu. Jadi kalau mau jadi bumi, jadilah bumi yang apa? Yang mempersembahkan airnya ke langit. Nanti dia akan disirami juga pada akhirnya. Gitu. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Di acara kita nanti yang retreat nasional di Sentul itu sama Kang Abu Marlo tanggal 21-22 Desember. Ini mungkin perlu di breakdown sedikit-sedikit aja kisi-kisinya Pak Wayan. Jam 10 itu kan startnya kan jam 10 gitu ya. Kita registrasi gitu ya tanggal 21 jam 10. Terus kemudian ada welcome and conditioning. Terus kemudian kita ada makan siang. Terus materi mulainya jam 1:30 siang. Materi pertama itu adalah evaluasi karma dan refleksi. Terus kemudian materi kedua jam 4 itu perenungan dan pembersihan karma. Terus materi ketiganya jam 5 itu evaluasi karma. Kemudian materi selanjutnya resolusi karma. Terus jam 8:30 malam api unggun dan meditasi pelepasan gitu ya. Terus besoknya jam 9 pagi, jam 6:30 pagi ada senam pagi, grounding dan walking meditation, diskusi bebas.
dan closing serta aliran pesan semesta. Kemudian foto bersama, sertifikat dan check out. Ya. Kisi-kisinya aja Pak Wayan sehingga teman-teman yang nanti ikut retreat itu bisa punya gambaran acara retreat nanti akan seperti ini gitu. Monggo Pak Wayan. Sebagian besar dari diri kita ini Mas Hendra, sebagaimana saya ceritakan tadi di awal, bahwa kita ini kebanyakan adalah roh-roh yang lahir di kehidupan ini untuk belajar tentang karma, menyelesaikan utang pelajaran karma, karena hidup ini sendiri adalah karma. Karma itu artinya apa? Tindakan. Kita hidup di sini menggunakan energi kehidupan, maka kita terlibat di dalam perbuatan kita, karma kita. Sebagian karma kita menjadi sisa-sisa karma, yang kadang membuat kita melekat kalau itu karma buruk, kadang menjadi itu karma baik yang juga membuat kita melekat. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah hidup kita dikendalikan oleh karma dari kehidupan masa lalu, atau kita tidak tahu apa sih karma yang harus kita lakukan sekarang untuk mendapatkan kehidupan yang baik, bukan hanya di kehidupan berikutnya, untuk tahun depan menjadi lebih baik, 3 tahun lagi lebih baik, atau nanti ketika kita sudah kakek nenek, kita menjadi orang yang lebih baik dari masa remaja kita, seperti mental kaya tadi itu. Inilah yang perlu kita renungkan. Ya, bagaimana kita menggunakan karma dari pikiran kita, bagaimana kita menggunakan karma dari ucapan kita, karma dari sikap kita. Karena sikap kita pun bisa menjadi sebuah pahala karma, hasil dari perbuatan dari sikap kita. Kan kalau sikap salah bisa berefeknya buruk. Jadi banyak orang kemudian menyalahkan orang lain, padahal yang dia keliru adalah melakukan karmanya sebelumnya. Entah minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Bahkan karmanya di masa kecil bisa berefek di masa dewasa. Nah, kadang-kadang sederhananya adalah apa? Banyak hidup kita ini menyimpan trauma-trauma masa kecil, trauma kelahiran di masa lalu, trauma ketika kita dalam kandungan. Ini yang harus kita rilis. Karena kalau kita nggak rilis, susah kita membangun rumah yang lebih bagus di masa depan. Contoh, kalau kita beli sebuah rumah puing-puing, ada lahan yang di dalamnya, di atasnya ada puing-puing rumah gitu. Terus kita ingin bangun rumah baru di situ. Kalau kita nggak bersihin rangkanya, kita cuma ngesub gitu, susah tukangnya. Harus dibersihkan dulu. Nah, itulah yang disebut dengan pembersihan karma masa lalu kita. Sehingga dengan banyak hal yang bisa kita lakukan membersihkan itu, baru dengan mudah kita membangun takdir, nasib masa depan kita Mas Hendra. Kan tahun 2025 itu tahun baru. Bagaimana kita menyambut tahun baru kalau kita nggak membaharukan diri? Kita perlu membaharukan diri untuk menyambut tahun baru gitu. Ya kadang kita baju baru, wajah baru, semuanya baru. Tapi kalau batinnya nggak baru, mentalnya nggak baru, stres kita menghadapi tahun yang baru dengan berbagai tantangan baru, ya kemudian hambatan-hambatan yang juga baru. Dan kita harus selalu siap beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Gitu. Ya, tapi kalau ada yang mau jual HP lama menjadi HP baru, yang secondnya kasih saya nanti. Ya. Terus itu kan bagian dari cara kita untuk kemudian memasuki jeda semesta gitu ya. Apa urgensi kita butuh memasuki fase kesendirian? Urgensinya apa? Ya, karena kadang kalau kita tidak sempat melihat diri kita sendiri, Mas Hendra, sibuk menyalahkan orang lain, sibuk menilai orang lain, kita lupa bahwa wajah kita juga kadang penuh dengan kekotoran. Gitu. Ya, kadang-kadang kamu lo kotor, dirinya masih kotor. Ya, ada orang masuk ke lantai ke dalam rumah, lantainya kok kotor sekali ya. Dia nggak tahu bahwa di jejak kakinya banyak kotoran. Nah, ini perlunya kita jeda sejenak untuk introspeksi diri. Namanya juga introspeksi. Jadi kita melakukan speksi ke dalam diri kita. Introspection. Jadi kita melakukan sesuatu atau penggalian ke dalam diri kita. Apa sih yang salah? Ya, Mas Hendra pernah ngelihat orang mau nanam padi nggak? Kemudian dia akan sebelum membajak sawah kan dia bersihin dulu bekas-bekas yang dulu supaya bisa nanam padi yang baru. Nggak terganggu dengan rumput liar, nggak terganggu dengan bekas-bekas tanaman yang dulunya gitu. Nah, kadang-kadang kan kita tanpa sadar tuh memasukkan benih-benih yang nggak kita inginkan tumbuh ke depan. Jadinya kadang-kadang di tahun baru nanti
berharapnya dapat A, kok tumbuhnya B, karena si sisa akar si B itu belum dikeluarin gitu.